Reshuffle PDIP akan dapat 3-4 kursi. Kira-kira begitu gampangnya. Tapi apa gunanya tukar tambah politik itu kalau badai ekonomi sedang masuk ke Indonesia? Itu percuma tuh. Dan yang lebih penting sebetulnya terlalu berlebihan orang-orang PDIP mulai dari sekjen. Oh, itu nggak ada problem, nggak ada masalah. Justru kalau diterangkan begitu kita mengerti bahwa memang ada masalah. Karena itu mesti seolah-olah dipamerkan nggak ada masalah, kan nggak natural tuh. Pak Jokowi dalam 1 minggu 3-4 kali ketemu Bu Mega, itu artinya ada tukar tambah yang sedang disogokkan, itu bukan disodorkan, disogokkan tuh. Dan memang ada konsekuensinya. Kan kalau misalnya memang dari awal tidak ada ketegangan, maka konsekuensinya Trimedia Panjaitan dong bisa dipecat. Siapa satu lagi? Masinton Pasaribu udah dipecat karena dia udah mengatakan presiden Masinton bilang presiden bebal kan itu suara partai. Jadi mungkin Ibu Mega lagi sodorkan 2 peralatan itu, maju nanti saya belakangan ketemu Pak Jokowi. Itu yang kita sebut sinyal beginian kan ya dangkal betul politik semacam itu. Kecuali bersamaan dengan bertemu Ibu Mega bilang ke publik, saya udah bertemu Pak Jokowi dan anak buah saya itu memang ngaco. Kan nggak begitu. Kan kita tahu misalnya Trimedia itu membuat konferensi pers dalam bentuk laporan tertulis tuh. Ada press release-nya itu tertulis. Artinya itu keputusan partai, kan begitu kan. Bahwa Ganjar itu adalah Jokowi kecil yang hendak menghalangi Ibu Mega untuk mengatur politik PDIP. Berarti Ibu Mega marah, maka dikirim sinyal itu tuh. Kan itu tanda semacam itu nggak bisa dihapus sekedar dengan keterangan hasto segala macam. Boleh aja itu keterangan public relation, tetapi relasi politik tetap memanas tuh. Kecuali Ibu Mega udah betul-betul mengucapkan oke, saya akan mendukung Ganjar, itu udah selesai masalahnya tuh. Kan cuman itu battlefield-nya kan, medan perangnya kan ada di situ. Jadi selama tidak ada keterangan langsung dari Ibu Mega, nanti hasto datang lagi dan iya, tapi memang masih ada masalah sedikit, tapi nanti akan diselesaikan. Lalu kita dengar lagi tokoh-tokoh PDIP ngoceh-ngoceh lagi untuk menghajar Jokowi, Yuntoh, Ganjar. Itu yang terjadi tuh. Di ya udah kita anggap aja bahwa ini headline aja, tapi di belakang layar selalu orang nggak bisa dibohongi untuk membaca keadaan sebetulnya. Nah ini sebenarnya berkaitan dengan isu reshuffle dan mungkin untuk balancing karena PDIP udah mulai terdesak dan Ganjaris sebetulnya udah di depan, atau sebetulnya kita bisa lebih jauh melihat bahwa dua pihak ini, Presiden Jokowi maupun Presiden Ibu Mega, udah bertemu dengan pihak ketiga, yaitu para investor politik alias oligarki. Nah itu sebetulnya yang lebih menarik. Lirikan mata Megawati saat Jokowi bicara soal kemungkinan beda pilihan politik. Jakarta, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melirikan matanya ke Presiden Joko Widodo saat keduanya diwawancara sejumlah awak media. Rabu tanggal 8 bulan 6 2022 sore, Megawati dan Jokowi sama-sama hadir dalam acara peresmian Masjid At-Taufik di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Usai acara tersebut, Mega dan Jokowi berbincang dengan para wartawan. Kepada Jokowi, sejumlah pewarta bertanya kemungkinan perbedaan pilihan politik antara dirinya dan Megawati di pemilu mendatang. Mendengar itu, Presiden hanya tersenyum. Dia tak memberikan jawaban tegas. Ketika itulah, Megawati terlihat melirikkan matanya ke mantan wali kota Solo itu. "Ini tanya-tanya aneh-aneh saja," kata Jokowi sambil terus tersenyum. Jokowi lantas menampik kabar yang menyebutkan hubungan dengan Megawati renggang.
kepala negara mengaku dirinya dengan Megawati sudah seperti keluarga, layaknya anak dengan ibu. Siapa bilang renggang? Saya dengan Ibu Megawati sudah seperti keluarga besar. Jelas kan? Ujar Jokowi. Kendati begitu, sewajarnya hubungan anak dan ibunya. Perbedaan pendapat mungkin saja terjadi, bahwa dalam perjalanan anak kadang ada yang bandel, ada yang nakal biasa, itu wajar. Jangan ditarik kemana-mana, tuturnya. Megawati buka suara. Dalam kesempatan yang sama, Megawati juga angkat bicara soal isu kerenggangan hubungan dengan Jokowi. Dia menegaskan bahwa dirinya dan Jokowi sudah seperti keluarga. Ini ada Pak Jokowi, ada Ibu Iriana Joko Widodo, bahwa dari dulu kami dari dulu kekeluargaan, kata Presiden kelima RI itu. Megawati tak menjawab lebih lanjut pertanyaan awak media terkait ini. Dia justru menceramahi wartawan dan meminta para pewarta tidak menggoreng-goreng isu. Kalau mau istilahnya kan goreng-goreng ya, itu kan begitulah, ujarnya. Putri Presiden pertama RI Soekarno itu juga mengingatkan bahwa wartawan seharusnya memiliki kode etik jurnalistik. Dia bahkan membandingkan wartawan saat ini dengan era Orde Lama. Menurut saya, terutama adik-adik, jangan kalah dengan wartawan dulu zaman ayah saya. Meskipun ada perbedaan, tetapi selalu melalui kode etik jurnalistik, kata Megawati. Ditegaskan Sekjen, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto pun menegaskan bahwa hubungan Megawati dengan Jokowi baik-baik saja. Selain hal itu, telah ditegaskan Megawati dan Jokowi sendiri, kata Hasto. Keduanya kerap mengadakan pertemuan secara berkala dan Presiden sendiri mengatakan hubungannya dengan Ibu Megawati kan hubungan batin, kata Hasto. Ditemui di Masjid At-Taufik, Jakarta Selatan, hari Rabu, tanggal 8 bulan 6 2022. Sebagaimana yang disampaikan Presiden, Hasto mengatakan hubungan Jokowi dan Megawati layaknya ibu dan anak. Hubungan tersebut cukup dalam dan penuh suasana kebatinan. Sehari sebelum bertemu dalam acara peresmian Masjid At-Taufik pun, Jokowi dan Megawati sempat berjumpa di Istana Negara Jakarta. Ya, sinyalnya baik-baik saja. Tadi kita lihat, kemarin juga pertemuannya berlangsung baik, ucap Hasto. Awal mula isu kabar kerenggangan Jokowi dan Megawati bermula ketika Presiden diisukan memberikan dukungan untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencalonkan diri di pemilu Presiden 2024. Spekulasi ini muncul setelah kepala negara berpidato dalam rapat kerja nasional dalam kurung Rakernas 5 Pro Jokowi dalam kurung Projo di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu tanggal 21 bulan 5 2022. Pada acara tersebut hadir sejumlah tokoh, salah satunya Ganjar. Dalam pidatonya, Jokowi bilang jangan terburu-buru perihal politik 2024. Ia meminta organisasi relawan pendukungnya bersabar, sekalipun mungkin yang mereka dukung hadir di tengah-tengah Rakernas. Jangan tergesa-gesa, meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, kata Jokowi. Seketika hadirin bersorak-sorak, mereka bertepuk tangan, beberapa meneriakkan nama Ganjar Pranowo. Pernyataan Presiden itu pun disinyalir sebagai kode dukungan ke Ganjar. Sementara dari lama internal PDIP terpa isu rivalitas dua kader antara Ganjar Pranowo dan putri mahkota partai Puan Maharani. PDIP disebut bimbang hendak mendorong pencalonan Puan, tetapi elektabilitas Putri Megawati itu mentok di kisaran 1% menurut survei berbagai lembaga. Sementara Ganjar
notabene bukan petinggi PDIP, menjuarai survei elektabilitas karena angkanya tembus 20%. Perbedaan mendasar melihat ini. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khoirul Umam menilai bahwa dalam konteks relasi persoalan memang tidak ada kerenggangan antara Megawati dan Jokowi.